selamat sore petani durian dimanapun berada. Om Swastiastu, salam namo buddhaya, salam kebajikan bagi kita semua. Semoga pada hari ini, saudaraku dimanapun berada, dari Sabang sampai Merauke, dalam keadaan sehat selalu, tak kurang suatu apapun, dimudahkan rezekinya, dan selalu berada dalam lindungan ide Sang Yang Widiwasa, Tuhan Yang Maha Esa. Kembali pada hari ini berjumpa dengan YouTube channel Komang Panti, penjual bibit dan petani durian dari Bali, khususnya Desa Sambangan, Kecamatan Sukasada, Kabupaten Buleleng, Singaraja, Bali. Mohon subscribe, like, dan komen. Saya lebih semangat untuk membuat video-video tentang penanganan durian di fase vegetatif dan generatif. Untuk hari ini saya akan menuju ke lokasi kebun durian yang berada di sekitar desa ini atau di dekat rumah, yang diisikan 100 pohon durian yang masih fase vegetatif atau masih durian kecil. Pada waktu ini ada masalah pada pohon durian yang saya tanam 100, ada masalah yang satu pohon ada masalah, dan saya lihat saya sudah kasih penanganan untuk pertama, tapi masih belum ada kondisi membaik. Saya lihat pohonnya terjadi lembab karena kebanyakan air, karena di musim ini musim penghujan, makanya air atau curah hujan sangat besar atau banyak, makanya terjadi kelembaban pada pohon atau bibit durian yang masih kecil. Pada waktu ini saya sudah aplikasi atau saya sudah buatkan video untuk penanganan pertama, dan sudah dikasih dolomit dan di bawahnya tajam sudah dibersihkan, tapi waktu ini saya cek masih belum ada perkembangan. Maka untuk kali ini saya akan melakukan penanganan yang kedua, yaitu sudah termasuk penanganan yang berat atau berisiko atau berbalik menjadi pohon atau tanam durian tersebut akan menjadi mati. Tetapi apa boleh buat, karena penanganan pertama sudah tidak ada perkembangan, makanya harus dilakukan penanganan kedua, yaitu dengan penanganan yang berat, harus memerlukan alat, dan alatnya sudah saya persiapkan. Seperti ini alatnya, namanya panyong. Makanya di sekitar tajuk itu harus digemburkan ke bawah sampai ke bawah, ke atas, di bawah lapisan yang paling bawah. Makanya saudaraku, ini tip bagi para petani durian, bila mana ada masalah-masalah di pohon durian yang masih kecil, jangan sesegera mungkin menyerah atau mengganti bibit yang lebih besar. Itu masalahnya gampang, tapi kita harus usahakan dulu mengatasinya, supaya kita mendapatkan ilmu atau pengalaman-pengalaman yang bisa kita pergunakan nantinya untuk pemeliharaan di pohon durian di fase vegetatif. Makanya harus kita cari dulu masalahnya. Kalau tidak berhasil penanganan pertama, kita berusaha kembali untuk penanganan kedua, dan selalu lihat kondisi pohon duriannya apakah mau berkembang dengan penanganan kita. Berarti kalau ada perkembangan, berarti adalah kita bisa mengatasi atau keberhasilan untuk kita menangani pohon tersebut. Sayang sekali motornya mogok. Gas terus.
skalanya menurun. Motornya kita parkir di sini dan motornya udah asik. Motornya bobok tidur, kita biarin di sini dia supaya motornya juga beristirahat karena mogok-mogokan. Kita menuju ke ladang durian yang berisikan 100 pohon durian. Kita menuju dan melewati sungai, dan di sini situasi alamnya masih alami, terdapat sungai. Kita melewati seperti jembatan kecil. Bangsa. Ini anaknya Esa ikut sekarang ke ladang. Dan situasi kondisinya sekarang agak mendung. Mudah-mudahan tidak turun hujan supaya bisa bekerja menangani durian yang terkena masalah lembab, jalannya salah. Ini durian milik orang lain. Udah saya lihat perkembangannya udah cukup bagus. Udah begitu. Ini saya lihat ada orang yang menanam bibit durian tapi tidak memakai cara atau teori apakah dia mau bagus ini pohon duriannya atau gimana. Kita lihat aja gimana hasilnya nanti. Dan kita udah nyampe di kebun, dan inilah hasilnya. Ini 8 bulan usia tanam dan sudah dilakukan penanganan dengan cara membersihkan rumput yang ada di bawah tajuk pohon durian. Dan ini juga sudah dilakukan penanganan dengan pelebaran ring dan hasilnya cukup memuaskan. Dan di sini juga ini udah, dan sampai di sana kelihatannya sudah bagus. Sudah kelihatannya masih bagus dan belum ada tanda-tanda penyalah atau salah dalam penanganan. Dilihat dari ciri daunnya masih bagus. Ini saya lihat udah masih bagus dan semua bagus perkembangannya sampai di sana. Ini juga top malkotop, rubusnya luar biasa karena sudah dilakukan penanganan di bawahnya. Berarti kalau udah begini hasilnya berarti penanganannya di bawahnya atau pelebaran ringnya udah tepat. Dan di sana juga bagus, top malkotop ini juga bagus, dan di sana juga kelihatan masih bagus, dan di sana juga bagus, dan ini juga bagus, dan ini juga bagus. Dan ini juga bagus. Dan di sana yang ini saya bilang ada masalah. Seperti bisa dicek di video sebelumnya, yang di sana semua bagus, sampai ke sana
ke sana, ke arah sana semua bagus. Dan ada satu yang bermasalah pada waktu ini udah saya videokan bahwa penyebabnya mungkin got yang ada di sini, yang di sebelahnya ini lebih tinggi posisinya daripada posisi pohon durian ini. Maka dari itu pada waktu video sebelumnya saya sudah melakukan penanganan pertama dengan cara membersihkan di bawah dari tajuk pohon durian dan dikasih, dan di sekitar tajuk digemburkan dan udah dikasih dolomit dan pengairan drainasenya sudah mengalir dengan bagus, tapi bisa disaksikan langsung hasilnya belum menunjukkan perkembangan yang maksimal. Maka dari itu saya akan melakukan penanganan yang kedua dengan melakukan pembongkaran total di areal pohon durian ini. Tujuannya supaya air mengalir ke daerah pembongkaran yang tanahnya agak gembur. Dan alat yang diperlukan karena ini penanganan berat atau penanganan yang kedua, dan alat yang dibutuhkan ada beberapa alat yang harus dipergunakan. Satu sabit, dua cangkul, dan ketiga panyong. Yang ketiga cangkul yang ada giginya, yang kemarin saya buat gagangnya, dan ini hasil dari mengut di lahan. Waktu ini ada pembuatan lubang dan di dalam tanah terdapat ini, mungkin para petani yang dulu yang membuang dan saya manfaatkan dan saya kasih gagangnya, dan sekarang sudah bisa dipergunakan untuk merawat durian, untuk menekan biaya operasional atau pembelian alat. Bisa dimanfaatkan alat yang masih bisa dipergunakan seperti ini. Pertama yang harus dilakukan harus melebari dari got yang ada di sekitar tajuk durian. Tujuannya akar dari pohon atau bibit durian ini supaya got yang tadinya di sini lebih menjauh dari perakaran dari pohon durian ini. Kalau udah kira-kira seperti ini, udah dilakukan pelebaran got. Nah, langkah yang kedua, melakukan penggemburan di daerah got yang kita lebari. Tujuannya untuk kepadatan dari sekitar got ini supaya lebih renggang dari posisi pohon durian yang bermasalah ini, yang lebih padat dan menuju ke arah yang lebih renggang. Makanya harus digali full sampai ke bawah, sampai mendapatkan tanah yang kiranya masih padat. Makanya itu harus digemburkan. Contohnya ini padat di sini, daerah sini, di sini pada saat pembuatan lubang renggang, dan di sini padat. Makanya pada saat musim hujan, air akan mengalir ke daerah yang kerenggangan tanahnya yang lebih renggang, makanya airnya pasti akan mengalir ke arah
bibit pohon durian. Maka dari itu harus kita membuat kelonggaran tanah yang lebih longgar dari tempat bibit pohon durian. Contohnya seperti ini. Makanya ini harus dikeluarkan, yang padat ini dikemburkan, kemudian dibentuk seperti sedia kala, supaya posisi dari bibit pohon durian ini masih tetap dalam posisi lebih tinggi dari got yang kita gemburkan sekarang ini. Kita gemburkan. Kalau kita sudah semua digemburkan, maka bentuk atau bentuk seperti sedia kala, supaya bentuknya sama dan posisi gemburan ini tidak melebihi dari pohon atau bibit pohon durian. Contohnya seperti ini padat sekali seperti batu. Contohnya ini batu. Ini yang menyebabkan pohon atau bibit pohon durian ini mengalami kelembaban yang sangat tinggi dan mengakibatkan bermasalah pada daunnya. Karena pada saat posisi air hujan turun, padatan tanah seperti ini tidak bisa langsung turun ke bawah untuk melakukan penyerapan dari air hujan. Makanya saudaraku, setiap penanganan atau kondisi kultur tanah di tempat saudara itu berbeda-beda. Makanya harus selalu melihat kultur tanahnya dulu, baru kita mencoba bagaimana cara menangani bibit pohon durian yang bermasalah. Bisa dilihat kegemburan tanahnya setelah kita mendapatkan lapisan padat dan kita keluarkan, kita akan ketemu yang lapisan gembur kembali. Makanya ini dilakukan mengelilingi dari pohon atau bibit pohon durian tersebut. Maka dari itu pada saat hujan turun, kelonggaran dari tanah akan lebih longgar di sekitar got yang kita buat ini. Makanya air akan masuk ke areal yang lebih renggang. Makanya kita usahakan buat melingkar mengelilingi dari bibit yang bermasalah ini. Beginilah saudaraku, saya sudah mendapatkan membongkar di sekeliling pohon durian yang bermasalah untuk penanganan yang kedua kalinya.
Yang pertama belum ada perubahan, makanya ini penanganan yang kedua kalinya. Bisa disaksikan atau dilihat saya sudah dapat sampai ke sana, udah setengah lebih, tinggal lagi sedikit dari sana sampai dari arah sini, tinggal sekitar 1 meter udah semua keliling udah dibongkar. Makanya udah kalau udah selesai keliling maka bentuk seperti semula, makanya dengan harapan air hujan masuk ke tanah, ke longgaran tanah yang lebih renggang. Makanya diharapkan di daerah tajuk di sekitar sini air tidak terjadi genangan di dalam tanah. Untuk kali ini sekian dulu, saya mau beristirahat dulu karena sudah capek, makanya saya beristirahat sekitar 10 menit. Untuk kali ini sekian dulu, semoga informasi dari saya berguna untuk para petani dimanapun berada. Makanya bila mana ada masalah seperti ini, jangan lalu kita menyerah, kita coba dulu penanganan-penanganan. Kalau tidak nantinya tidak berhasil, baru kita menyerah. Petani harus pantang menyerah, supaya kita bisa dengan penanganan-penanganan ini bisa kita mendapatkan ilmu atau pengalaman untuk mengatasi pohon durian bila mana bermasalah terjadi atau penurunan pH di sekitar tajuk pohon durian. Semoga informasi untuk kali ini bermanfaat bagi para petani dimanapun berada. Salam petani dari Bali, tetap semangat, tetap bersyukur, rahayu.